Salam saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya dari hari ke hari terus engkau diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga sungguh merasakan berkat Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Itu saudara harus kita alami pribadi lepas pribadi. Saudara semua dimanapun engkau berada pada saat ini harus dirasakan bagaimana berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya sampaikan selalu pelajaran firman Tuhan pada saat ini seputar bagaimana keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Secara umum kita telah pelajari di dalam ayat-ayatnya, saudara-saudara. Dalam kalimat-kalimat butiran firman Tuhan dari Alkitab ini, kita harus mengerti bahwa memang keselamatan ini tidak ada di luar Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara bekerjalah, bersaksilah, katakanlah keselamatan ini hanya di dalam Yesus Kristus kepada setiap orang yang engkau temui. Dimanapun berada, setiap ada waktu, tempat, katakan keselamatan hanya di dalam Yesus. Mari saudara-saudara, himbau umat-umat Tuhan semakin setia, semakin akrab, semakin bersatu, semakin memiliki semangat untuk selalu hidup bersama Yesus. Karena itu adalah merupakan sarana kita, sumber kita satu-satunya untuk bisa selamat. Supaya di mana Yesus berada, saya, saudara, pemirsa, kita semuanya ada di dalam Tuhan. Saya baca firman Tuhan kembali pada saat ini di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Dia sebutkan begini saudara-saudara. Yohanes 17 ayat yang ketiga, firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara-saudara, kalau kita mau memiliki hidup yang kekal, berarti kenal Allah, kenal Yesus Kristus. Siapa itu Allah? Oke, Allah adalah nama sebutan atau nama panggilan atau nama kolektif daripada Tuhan yang kita sebut Elohim di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Saudara, itu disebutkan Elohim adalah sifatnya plural. Dia juga Allah. Allah, kalau kita panggil Allah, Bapa kita, kalaupun di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani ada 4 huruf YHWH, saudara, yang kita kenal mungkin itu, saudara, yaitu Yahweh. Saudara, ini menjadi keselamatan. Bila engkau kenal ia sebagai Allah, bila engkau kenal ia sebagai Kristus, saya kenal Allah, saya kenal anaknya Yesus Kristus, saya akan memperoleh hidup yang kekal. Duh, amin, luar biasa saudara. Jadi kalau kita hubungkan ke Yohanes 3 ini yang ke-16 kemarin, bahwa ya kita percaya, kita memiliki keselamatan. Kita tidak binasa. Tapi coba saudara ingat, garis bawahi dulu, kata mengenal. Bagaimana maksudnya mengenal? Supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kalau saya mundur sejenak ke belakang saudara, ini Yohanes pasal yang ke-17. Kalau saya baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36, begini bunyinya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah setiap ada di dalam atasnya. Saudara, artinya ini percaya kembali, saudara. Kalau di sini disebutkan Yohanes 17 ayat yang ketiga, mengenal. Saya harus mengenal Tuhan saya. Ya, tentu saudara dalam kehidupan kita, saudara mengenal bapaknya sendiri, saudara mengenal anaknya, saudara mengenal istrinya, saudara mengenal suaminya, saudara mengenal anggota gerejanya sebagai hamba Tuhan. Saudara, kita disebutkan, saya mengenal Allah satu-satunya sebagai Tuhan kita. Saya mengenal Yesus Kristus satu-satunya yang Tuhan utus ke dunia ini dalam waktu yang sementara berubah wujud dari Allah menjadi manusia. Saya mengenal Dia. Saya memiliki hidup yang kekal. Inilah hidup kekal itu. Kenapa saudara? Tuhan Yesus adalah sumber hidup. Tuhan Yesus adalah keselamatan itu. Yesus adalah kebenaran itu. Jadi dengan kata lain, waktu saya kenal, waktu saya tahu ini Tuhan, maka saya akan apa? Diselamatkan, saudara-saudara. Itu artinya mengenal. Jadi garis bawahi saudara di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, kamu akan menerima hidup yang kekal jika engkau menerima Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Apa maksudnya mengenal? Coba saya hubungkan firman Tuhan ini di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-3 sampai kemudian ayat yang ke-6. Firman Tuhan saudara, saya baca.
Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah. Saudara, kalau saya hubungkan ke Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup kekal itu jikalau engkau mengenal Allah, mengenal Yesus. Kata mengenal. Luar biasa, saudara. Kalau kita lihat di dalam kata mengenal itu ada juga di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang 1. Di sana kata mengenal sesungguhnya digunakan, saudara. Tetapi dalam bahasa Indonesia-nya, saudara, kemudian Hawa, kemudian Adam bersetubuh dengan Hawa. Artinya, bagaimana itu persetubuhan terjadi? Itulah mereka saling mengenal. Satu di dalam emosi, mental, dan fisik, saudara-saudara. Jadi kalau di sini, inilah hidup yang kekal, kata Yohanes 17 ayat yang ketiga, yaitu bila mana engkau mengenal Allah dan mengenal Yesus. Apa maksudnya mengenal? Salah satunya disebutkan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Inilah tandanya kalau kita mengenal Allah. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, bila mana engkau menyelidiki dirimu satu persatu. Saya cek diri saya cross check langsung, saudara-saudara. Apakah saya sesungguhnya ini sudah mengenal Tuhan saya? Apakah saya sesungguhnya sudah mengenal Yesus Kristus saya? Maka saya harus buktikan itu di dalam kehidupan saya, saudara-saudara, yaitu dengan melalui menuruti perintah-perintahnya. Yang mana perintahnya, saudara? Kembali saya ke sini. Yohanes 17 ayat yang 17. Inilah kebenaran itu. Inilah perintahnya itu. Yang mana perintahnya, saudara? Kembali ke Alkitab ini. Hanya ini, saudara. Jadi kalau saya mengenal Yesus Kristus, maka saya harus buktikan di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya seorang anak Tuhan, umat Tuhan, setia menuruti perintah. Kalau dia katakan jangan berdusta, saya akan coba menuruti. Kalau dia katakan jangan mencuri, saya akan katakan jangan mencuri. Kalau dia katakan jangan menyembah berhala, saya akan katakan saya tidak mau menyembah berhala. Kalau dia katakan jangan marah, jangan menyumpahi, jangan dendam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan lain sebagainya, saudara, saya akan katakan. Doakan musuhnya, saya akan lakukan. Ini artinya kalau saya sudah mengenal Tuhan Yesus, amin, saudara ya, haleluya. Harus engkau katakan dan komitmenkan di dalam hatimu. Kalau saya sudah mengenal Tuhan Yesus, bukti-bukti seperti ini menuruti perintahnya akan selalu ada. Saya lanjut kalimat ini, saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Coba saudara lihat. Pemirsa, perhatikan. Kalau misalnya katakan, oh saya sudah mengenal Tuhan saya Yesus Kristus, atau saya katakan saya sudah percaya kepadanya, atau saya katakan saya sudah ketemu dengan Yesus Kristus, atau mungkin saudara katakan saya sudah bersatu dengan Yesus Kristus, tetapi engkau tidak menuruti apa yang terdapat di dalam firman, saudara-saudara, maka sesungguhnya engkau seorang pendusta. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, saudara. Sebab tandanya tadi kalau saya kenal, menuruti. Tapi kalau engkau kata, oh saya kenal. Siapa? Oh saya kenal Pendeta Martin Pranginangan. Tetapi engkau tidak percaya kepada saya. Ini beda, saudara. Kalau saya kenal Tuhan saya, Yesus Kristus, maka kita harus setia dan menuruti firman-Nya. Dari mana kita tahu itu? Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan. Engkau yang diberkati Tuhan dimanapun kau berada, bila mana engkau mengaku sebagai anak Tuhan dan sudah ketemu mengenal Yesus Kristus, jangan engkau gampang emosi, jangan engkau mudah marah, jangan engkau cepat-cepat mengutuki orang, saudara, tidak bisa. Tetapi sebaliknya, engkau harus menghidupkan firman Tuhan ini. Engkau harus menghidupkan buah-buah Roh Kudus itu. Kita harus dikenal oleh orang dimanapun kita berada melalui kesetiaan kita menuruti perintah dan firman Tuhan ini. Saya lanjut ayat yang kelima, saudara. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara-saudara. Engkau harus amenkan. Jadi ayat 5 dan ayat 6, kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah mengenal Yesus, maka otomatis itu, saudara, sesungguhnya kita menjadi apa? Terang.
kita melakukan firman, saudara-saudara, itu artinya, itulah kalau saya sudah mendapatkan hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau tidak, sesungguhnya kita adalah seorang pendusta. Dan kita memiliki kebenaran itu. Saudara-saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, pemirsa dimanapun Anda berada, ini harus menjadi komitmen kita sebagai umat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia telah datang ke dunia dan menawarkan keselamatan kasih karunia kepada saudara dan saya secara free dan cuma-cuma. Maka saya sambut ini dengan iman saya, saudara-saudara, dan saya buktikan dalam menuruti firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tandanya saya mengenal Tuhan, dan orang yang mengenal Tuhan inilah yang memiliki hidup yang kekal. Itu disebutkan dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Adalah doa dan harapan saya sebagai hamba Tuhan. Saudara diberkati, saudara dikuatkan, dan tetap setia terima keselamatan dari Yesus Kristus. Haleluya. Amin.